Baik, Pak Irwan, kita mulai sesinya, Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Baik. Selamat sore. Sorry, ya Indonesia ini antara sorry. Sorry Pak, kita mulai lagi Pak, maaf. Selamat sore Pak Irwan Fatoni. Sore Pak Zulfikar. Terima kasih Pak sudah percaya berkenan mengikuti sesi coaching one-to-one bersama saya di sore ini. Sesi coaching ini secara standar mengikuti aturan ICF, yaitu International Coach Federation, di mana sesi berlangsung konfidensial antara saya sebagai coach dan Pak Irwan sebagai coachee. Namun saya harus bertanya kepada Pak Irwan, apakah Pak Irwan berkenan bila sesi ini direkam dan bagian-bagiannya dipublikasikan untuk keperluan sharing dan learning bagi banyak masyarakat, Pak? Boleh Pak, tentu. Terima kasih Pak, dengan senang hati Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Baik Pak, kita akan mulai. Pak Irwan, dalam waktu lebih kurang 1 jam ke depan, apa yang ingin Pak Irwan bicarakan bersama saya, Pak? Ya, pasti seputaran tadi kita di awal ya sudah diskusi tentang kondisi seperti ini, pasti sangat berdampak ya kepada efektivitas kita ya, tentunya dalam pekerjaan seperti itu. Dan saya beberapa kali memang mengikuti kelas-kelas bagaimana tetap bekerja dengan efektif ya, walaupun dari rumah kan seperti itu. Tapi sepertinya tidak semudah yang dibayangkan ya bekerja di rumah. Memang bisa, tetapi tidak semudah yang dibayangkan seperti itu. Nah, kemudian selain daripada itu mungkin juga ada beberapa hal ya, mungkin ini bisa mendapat apa ya, dari master dari coach nih Pak Zulfikar nih. Ya, karena pekerjaan saya itu ya memang seputaran dunia bagaimana berkomunikasi dengan sesama ya di dalam tim maupun dengan pada peserta ya, karena saya juga kebetulan di internal itu dipercaya juga untuk menyampaikan ya beberapa kelas-kelas soft skill. Nah ini juga mungkin beberapa ada yang dinilai efektif, beberapa belum seperti itu ya. Lagi kalau dengan jarak jauh ini ya budayanya belum dapat ya. Perlu banyak seni ya, seni. Artinya seni, karena saya bilang seni kenapa? Karena ini adalah sebuah tantangan ya. Tantangan yang tidak bisa kita bilang sebagai tantangan kemudian mentok sampai di sana gitu. Makanya saya bilang ini ada sebuah seni, bagaimana caranya kita untuk mensikapi kondisi yang ada, dan juga walaupun dalam kondisi normal seni ini tetap harus harus dilakukan dengan enjoy. Betul. Baik Pak, saya coba utarakan ulang. Nanti saya butuh konfirmasi dari Pak Irwan ini. Ada 2 hal yang ingin dibicarakan. Dan kelihatannya ada korelasinya, kelihatannya. Pertama adalah situasi pandemik yang membuat kita bekerja work from home ini menjadi tantangan tersendiri buat Pak Irwan gitu ya. Bagaimana supaya dengan kondisi yang ada tetap bisa bekerja lebih efektif. Terus yang kedua, kondisi work from home ini yang belum menjadi budaya di kalangan tim ya, antara Pak Irwan dan tim kerja di kantor, membuat Pak Irwan merasa membutuhkan pendekatan baru atau tadi seni gitu. Bagaimana sehingga komunikasi yang terbangun dan hubungan kerja yang terbangun tetap kondusif meskipun dilakukan secara virtual. Begitu Pak? Betul, iya Pak. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Pak, karena ini kan 2 area yang saling terhubung dan cukup besar gitu ya. Dalam waktu 1 jam ini apa yang persisnya Pak Irwan ingin dapatkan dari saya atau dari sesi coaching ini persisnya? Untuk Pak Irwan sendiri to take away. Ya,
Eh, ya, yang pertama mungkin lebih kepada apa ya, self motivasi atau self management seperti itu sih Pak ya. Jadi bagaimana nih kita bekerja secara efektif walaupun dari rumah ya, dengan apa metode atau manajemen atau pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak miliki dari teman-teman yang lain seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya tadi dengan tim juga ya, kita sudah ada beberapa metode sih, cara-cara ya yang sebetulnya kemarin sudah berjalan juga baik gitu. Tapi memang ada hal-hal yang apa ya, yang teamwork ini perlu dibangun, sepertinya agak sulit jika offline jika online seperti itu ya. Karena kalau meeting gitu ya, bertatap muka gitu, kita sepertinya lebih mudah untuk menyampaikan apa yang kita maksud. Kita maksud gitu ya, berekspresi juga, dan juga kan keterbatasan. Kadang-kadang jaringan ya nggak stabil dan lain-lain seperti itu ya. Belum lagi keterbatasan perangkat gitu ya, apalagi di kantor kita diminta untuk proaktif dan kreatif seperti itu. Dan satu lagi Pak, saya manggilnya coach ya, Coach Zulfikar saya manggilnya. Satu lagi sih sebetulnya Pak, artinya sebagai personal ini kan saya di kami itu learning and development itu kita mendevelop materi iya, kita menyampaikan sebagai trainer iya, kemudian kita mengevaluasi iya, kemudian belum lagi nanti kita punya project-project spesial ya atau development program tersendiri iya gitu ya. Dan kemudian juga dengan area yang cukup remote area gitu ya, seluruh Indonesia gitu. Jadi mungkin saya ingin mendapatkan sesuatu kira-kira supaya melakukan semua itu dengan kalau kita pelatihan itu apa namanya aha moment gitu ya Pak ya. Aha moment gitu karena sometimes project yang sudah dilakukan tiap tahun itu lebih cenderung ke rutinitas dan membosankan gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau teman-teman suka sampaikan, nah ini merem juga jalan gitu. Padahal itu proyek yang cukup lama ya. Jadi kalau kita melakukan satu pelatihan yang kayak MDP, sebut kita MDP itu 1 tahun Pak. Gitu ya. Karena kita sudah melakukannya terus-menerus rutin tiap tahun, jadi merem juga jalan gitu, walaupun di daerah gitu. Iya, betul, baik. Seperti itu sih Pak. Mungkin tips ya, kiat-kiat bagaimana kita membunuh rutinitas itu ya. Jadi ini hal yang berbeda lagi. Gitu. Iya. Jangan nambah lagi nih Pak Coach ya. Iya, betul banget. Iya, jadi saya jadi takut tuh jangan sampai kita bosan gitu ya. Jangan sampai kita bosan kemudian jadi kualitas turun gitu Pak. Jadi hanya sekedar ya sudah biasanya seperti ini gitu ya. Artinya kalau bicara kreatif atau inovasi atau apakah yang kita lakukan itu ada masalah atau enggak, kita jadi kebal gitu. Mungkin kalau orang lain yang lihat kan itu masih bisa diimprove, tapi kita ngerasa itu udah bagus, udah oke gitu. Iya. Jadi sensitifnya itu agak menurun, kemudian mungkin daya kreasinya ya karena sudah rutin gitu ya, mau diapain lagi gitu ya, sini udah dicoba, bagaimana udah dicoba gitu. Itu sih Coach. Betul, ini menarik ini karena pas belakangan ada kata-kata kunci ya, saya coba rangkum ya, ada 3 hal. Yang pertama dan ketiga ini saya lihat
kembali lagi sangat interconnected ya. Kan tadi Pak Irwan bilang bagaimana supaya meningkatkan self motivation and self management, gitu. Sehingga walaupun bekerja dari work from home, kita tetap bisa efektif karena terkait dengan self motivation and management. Dan di bagian ketiga tadi Pak Irwan bilang gini loh, saya ini kan karena udah lama melakukan ini, udah menjadi rutinitas, kehilangan aha moment, kehilangan touch-nya gitu, ya. Jadi kayak hambar gitu kali kira-kira gitu ya. Nah, betul Coach. Garam, ya. Nah, dan dari situ kemudian merasa karena sudah terlalu sering repetition gitu ya, jadi kurang sensitivitasnya dan juga bisa jadi kurang kreativitas. Dan ujungnya tanpa disadari kualitasnya menurun. Meskipun kalau kita merasa sih biasa-biasa saja, tapi itu udah menurun gitu ya. Nah ini kalau saya tarik balik ke poin kedua, gitu, bahwa dengan situasi work from home ini kan tidak mudah nih membangun sense emosi dengan para peserta, sehingga mungkin tidak semua pesan tersampaikan gitu ya, atau kendala jaringan gitu. Namun menurut Pak Irwan ada nggak hubungan poin tadi tentang self motivation dan juga menurunnya sensitivitas dengan dengan situasi hubungan yang tambah tidak hubungan kerja yang tambah tidak efektif secara virtual? Diperparah nggak gitu maksudnya, bahwa sebetulnya sudah ada situasi nggak enak karena work from home semuanya serba virtual gitu ya, plus gitu ya, karena sudah jadi sebuah rutinitas akhirnya tambah terasa hambar gitu. Betul Coach ya. Jadi udah jatuh lagi gitu ya. Gitu ya. Iya betul sih. Jadi ya betul banget ya tadi ya. Ketika kita mengalami kendala gitu ya untuk melakukan pelatihan online gitu ya. Kita dapat target harus running ada 3 judul dengan puluhan batch gitu ya. Puluhan batch. Kita bertiga ya, satu tim bertiga. Ya itu tadi betul sekali Coach tadi, motivasi tadi di saat kita sudah repetition terus menerus gitu ya, dihadapkan dengan tantangan seperti itu ya, apalagi kita kalau dari kantor kan mandatorinya pakai Skype aplikasinya itu ya, online gitu ya. Kemudian karena di remote area jamnya dibatasi Coach gitu ya. Baru bisa dibuka Visat ya, Visat jam 3 sore gitu ya. Jam 3 sore sedangkan peserta kan sudah bekerja dari pagi gitu ya. Jadi sisa-sisa nih ya. Kita dikasih 3 jam 3 sampai jam 6 sore untuk ngajar. Sisa-sisa gitu. Nah, dari pagi mereka masih fresh baru berangkat jam 7 atau jam 8. Ini kita dikasih sisa. Kemudian dengan jaringan yang kadang putus ya, putus nyambung. Kemudian dengan peserta yang belum familiar dengan pengoperasian Skype seperti apa, chatnya di mana, kalau mau bertanya itu tolong komen dulu baru bertanya, atau di silent mode dulu, di unmute gitu ya, supaya tidak keluar suara dan lain-lain gitu ya. Itu luar biasa tantangan. itu luar biasa. Jadi kita 30 menit awal itu hanya untuk setting dan informasi hal seperti itu. Waktu kita jadi praktiknya 2 jam gitu ya. Hanya 2 jam. Ya, belum bisa kepotong gitu ya. Nah, itu tadi betul banget. Jadi kitanya sedang ya gimana nih cari cara metode, kemudian programnya online dengan berbagai macam tantangan tadi yang saya jadikan seni. Nah, itu dia. Itu lagi nih apakah kita ingin menjadikan kelas saya ingin menjadikan kelas itu hidup, mendapatkan feedback yang baik, kemudian peserta bisa ada perubahan knowledge maupun perilakunya gitu ya. Atau hanya sekedar
ya sudahlah, yang penting tugas saya jalan gitu ya. Yang penting saya ngajar kan gitu. Iya, iya. Saya target saya kemarin itu ada 9 kelas jalan gitu ya, sudah selesai. Apakah cuma itu aja? Jadi itu kan akhirnya yang terjadi gitu. Terlepas nanti mana yang kita mau fokuskan bahas gitu ya. Tapi saya mau tanya dulu nih, kalau buat seorang Pak Irwan itu sebetulnya apakah sekedar jalan saja itu cukup atau sebetulnya ada yang lebih esensial? Kalau buat saya pasti ada sesuatu yang harusnya esensial sih ya. Tapi kadang itu ya di dalam diri itu pergolakannya luar biasa itu. Ya, jadi dalam satu event, satu kelas kita undang 20 orang gitu yang baru kumpul dengan durasi yang sudah terlambat 20 menit itu misalnya hanya 8 orang, hanya 6 orang gitu. Nah, itu yang meruntuhkan itu loh, Coach. Di awal kita sudah prepare, saya nanti akan sampaikan seperti ini targetnya, bahwa contoh misalnya materi menjadi pribadi yang proaktif misalnya seperti itu, atau komunikasi yang cerdas misalnya. Saya harus dapat nih targetnya, bahwa selesai dari kelas ini mereka di dalam pekerjaannya sudah tidak ada lagi yang namanya miskom, salah komunikasi. Instruksi mereka ke bawahan harus tepat sasaran nih. Saya targetkan 95 orang dari tugas itu bisa menjawab ya. Dari materi 95% orang yang hadir bisa menjawab tugas-tugas tersebut gitu. Tapi ketika baru mau mulai yang hadir cuma 6 orang, 8 orang, terlambat sudah 20 menit gitu. 30 menit. Itu luar biasa itu pergolakannya, Coach. Mungkin itu yang butuh membangkitkan kembali itu ya. Apa yang di awal atau sebelum kita pelatihan atau technical meeting itu yang harus di-achieve gitu, Coach. Baik, terima kasih. Ada dua area besar sebetulnya ini. Satu adalah saya bilang isu-isu teknis ya, baik konten, kemudian metode pelaksanaan maupun SOP pelaksanaan sebagai sebuah lembaga. Tadi kan yang di sore hari sudah sisa-sisa waktu harus pakai Skype dengan segala macam ceritanya dan dramanya itu, gitu ya. Terkait juga nanti konten apa yang disajikan, bagaimana mengukur keberhasilannya, gitu ya. Itu satu area besar sendiri. Area yang kedua adalah area Pak Irwan sendiri. Bagaimana Pak Irwan menumbuhkan, tetap menjaga sense of fire-nya nih. Apapun yang terjadi di daerah yang besar tadi itu, terserah deh gitu ya. Tapi bagaimana Pak Irwan mau tetap bisa menjaga, kalau perlu menumbuhkan semangat sebagai seorang head of learning gitu. Yang mana nih kita mau bahas duluan nih Pak Irwan? Yang kedua dulu deh, Coach, gitu ya. Mungkin kalau yang pertama mungkin itu internal ya, banyak internali kitanya ya gitu ya. Baik. Ya, baik Pak Irwan. Sekarang kita coba masuk area yang kedua ya. Sekarang apa sih yang Pak Irwan rasakan sebetulnya sebagai seorang head of learning ketika tadi mulai dari mempersiapkan materi, mendevelop materi gitu ya, mendeliver atau membuat orang lain mendelivernya, mengevaluasinya, mengelola project gitu. Apa sih yang Mas Irwan rasakan betul-betul selama proses itu? Banyak sih, campur aduk sih yang dirasakan ya, Coach. Tapi sebelumnya mohon maaf nih, Coach. Jadi memang secara posisi struktural saya sebetulnya bukan head, Coach. Tapi masing-masing kita punya spesifikasi untuk memanage yang menjadi area kita gitu, karena artinya spesifikasi itu bidangnya masing-masing seperti itu, Coach. Baik. Ya. Oke. Yang menjadi yang terasa itu apa gitu selama ini ketika melakukan semua ini?
Saya enjoy ketika menyampaikan gitu ya. Ketika kalau offline di kelas itu berdiri di depan orang banyak itu saya enjoy. Oke. Itu enjoy, apalagi misalnya pesertanya itu betul-betul yang memang umurnya di bawah saya gitu, walaupun saya belum tua gitu ya. Artinya yang masih baru masuk supervisor gitu coach ya, mereka baru bekerja gitu ya, masih kepala dua gitu ya. Saya enjoy gitu karena saya suka sekali berbagi walaupun pengalaman saya belum begitu banyak, suka sekali berbagi pengalaman-pengalaman terkait bagaimana dulu ketika saya pernah memimpin ratusan orang, seperti apa pengalamannya seperti itu, bagaimana komunikasi awal saya seperti itu, karena kebetulan supervisor di tempat kami ini memimpin ratusan orang. Jadi saya senang gitu, passion di sana gitu ketika berdiskusi dengan mereka. Seperti itu. Kemudian kalau bicara ke arah organize, saya merasa ketika saya ingin atau saya ditugaskan oleh pimpinan, misalnya VP HR itu, untuk melakukan satu proyek, saya ingin betul-betul berambisi saya untuk goal dan achieve apa yang menjadi targetnya. Artinya bukan hanya sekedar berjalan gitu ya, bukan hanya sekedar berjalan program, tapi bagaimana bisa achieve target itu sendiri ya, seperti itu. Tapi again ya, balik lagi, seninya di sana selalu berbagai challenge itu hadir ya, baik yang kita prediksi maupun tidak kita prediksi seperti itu. Misalnya challenge dari MD gitu ya, misalnya coach ya, dari MD operation dia men-challenge ketika program mau berjalan, di challenge lagi, bisa nggak targetnya dinaikin. Nah tentunya ini kita me-arrange ulang lagi ya, artinya modul atau program yang sudah kita buat di awal sedemikian rupa, ketika di challenge kita tentunya kan berubah semua. Nah kita formulasi ulang lagi kan gitu kan coach ya. Ini kan text time lagi. Nah ini kadang membuat saya ini sedikit goyang gitu coach. Ya, sedikit goyang, artinya ya udah di prepare sekian lama, dirubah lagi, diulang lagi. Nah ini yang kadang menjadi goyang gitu ya. Jadi sedikit ngedrop gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah siap launching, udah siap kick off, kemudian ada tambahan sesuatu yang harus kita formulasikan ulang, itu biasanya seperti itu sih coach. Kalau yang rutin ya tadi saya sampaikan ya, rutin kadang jadi bumerang, artinya kadang jadi persiapannya kurang maksimal seperti. Karena apa? Karena tadi ada statement udah biasa, gampang gitu ya. Nah, ini tinggal begini, saya jadwalkan, ini selesai gitu. gitu sih coach. Ya, tapi ya itu lagi, ada teori kan persiapan itu menentukan ya, dan itu kadang terjadi juga gitu. Kadang terjadi persiapan nggak matang, akhirnya banyak masalah seperti itu. Kadang nggak ada persiapan, lancar. Nah ini yang memang bisa merusak tatanan gitu. Tatanan apa ya, kalau bicara tadi self management, nah ini dong, ini coach gitu, seperti itu. Iya. Seru banget ini ya. Karena sebenarnya Pak Iwan sudah menguasai, ya bukan artinya karena memang pekerjaan Pak Irwan ya, tahu persis sebetulnya berbagai macam kondisi ini ya, mulai dari pentingnya persiapan, atau kadang-kadang ada satu sesi di mana persiapan kurang tapi kok jos aja gitu ya, kadang-kadang ada juga begitu gitu. Tapi saya mau kembali ke bagian yang pertama tadi, waktu Pak Irwan bilang begini, saya tuh coach kalau offline gitu ya, ketemu dengan audiens secara langsung dan yang umurnya di bawah saya gitu, yang kepala dua gitu, saya senang karena saya suka berbagi gitu. Statement itu ada hubungannya nggak dengan kondisi ketika di online dengan berbagai macam audiens yang dihadapi?
terlepas dari soal teknis gitu. Ada nggak hubungan itu dengan situasi dengan hubungan yang lain? Sangat sih. Kalau buat saya sangat Iya. mempengaruhi. Jadi mempengaruhi mood coach. Iya. Ketika saya narik ulang lagi, Iya. ini harus terdeliver dengan baik gitu. Tapi dengan permasalahan teknis itu apa ya? Jadi ya itu saya kadang sampai minta tim gitu ya, ada admin untuk selalu melihat atau observe seperti itu ya. Ini gimana gitu ya. Jadi pada saat beri itu saya selalu bertanya, saya gimana? Tadi ada kurang apa nih seperti itu. Nah, tanggapannya ini penting sekali, saya terima kasih sama beliau ya. Tanggapannya itu setiap hari ketika ada sesi online itu selalu ada yang beliau sampaikan ya, karena cukup mengenal saya, jadi Pak tadi kendor Pak gitu, kurang naikin lagi. Naikin lagi. Bukan suaranya ya yang dinaikin ya, tapi wajahnya gitu. Wajahnya ya gitu ya. Kadang di awal tadi Bapak udah semangat gitu, tapi begitu 15 menit nunggu terus ngelihat pesertanya nggak nyampe 50%, itu muka Bapak nggak bisa ditata katanya. Bapak nggak bisa diatur gitu. Artinya saya bilang kenapa? Ya mukanya bete gitu. Iya. Itu ya saya perlu ada yang kasih feedback seperti itu. Nah celakanya kalau nggak ada gitu coach, celakanya nggak ada kalau semuanya sedang punya load juga, sedang sibuk, nggak ada orang. Jadi karena online gitu, ini gimana? Aku tadi berpengaruh ke kualitas, kemudian sayanya juga. Jadi akhirnya, oh ya sudah, mudah-mudahan bagus deh, nanti kita lihat feedbacknya dari peserta gitu. Karena kadang nggak sadar gitu. Tapi kalau offline saya lebih merasa bisa menjaga gitu, menjaga ritme gitu, karena bisa berekspresi enak gitu ya, bikin gimmick atau games apa. Kalau online nih agak sulit sih coach. Tantangannya itu buat saya sih, seninya itu coach. Baik. Kalau dalam kaitan umur audiens, seperti apa itu berpengaruh pada Pak Irwan? Nah, ini juga menarik nih coach, betul ya. Kalau saya baru 37 coach. Jadi kalau saya merasa di awal saya selalu bertanya gitu ya. Oke, Bapak-bapak, ini angkatan berapa gitu ya? Saya selalu mengatakan seperti itu. Apa gitu ya? Yang sudah bekerja di atas 10 tahun seperti itu. Artinya, nah ketika misalnya semua peserta di bawah 10 tahun, saya merasa leluasa, artinya saya merasa bebas untuk mengeksplor gitu ya. Tetapi kalau ketika di sana ada mungkin berapa persen ya, 15%, 20%, udah bekerja di atas 15 tahun tuh, coach. Itu langsung saya PD-nya langsung nurun tuh, coach. Oke. Baik. Nah, saya PD-nya nurun gitu, dan itu terasa sekali ketika saya ngajar itu saya dua kali di materi yang sama saat itu ya. Pesertanya manajer semua coach, yang kebetulan sudah di atas 20 tahun bekerja di company gitu. Ya. Jadi bukan bicara tentang kontennya gitu ya. Itu langsung apa ya, ketika bicara mereka sudah membahas hal-hal yang praktis gitu coach. Karena saya sudah merasa saya kalah apa ya, kalau tanaman itu kalah tahun tanamnya gitu. Udah kalah langsung membahas gitu. Gitu sih coach. Kita tarik mundur sedikit nih gitu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh soal Pak Irwan langsung gak kendor nih gitu, kurang pede ketika yang dihadapi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun para manajer ke atas mungkin begitu ya.
persepsi Pak Irwan sendiri itu terhadap perannya Pak Irwan itu seperti apa sih sebenarnya? Apa yang Pak Irwan lihat pada diri Pak Irwan sebagai seorang trainer internal itu? Nah, ini dong, ini coach, ini menarik nih coach. Ini kayaknya ini harus saya luruskan di diri saya sendiri. Bagus nih pertanyaan ini. Tanya itu coach, betul coach. Karena kalau coach bertanya, kalau untuk yang sudah pengalaman di atas 15-20 tahun, persepsi saya sebagai saya seorang trainer, saya nggak bisa jawab coach. Artinya di sana saya pasti hanya berpikir saya hanya menjalankan tugas menyampaikan materi nih coach. Jujur coach. Ya. Oke. Gitu kan coach gitu ya. Beda dengan tadi yang kalau di awal gitu ya, pesertanya masih manajer ke bawah gitu ya, supervisor, manager. Ya. Saya sangat ingin berbagi gitu. Saya sangat ingin berbagi, saya ingin ajak mereka bahwa dulu saya nggak ada yang ngajarin gitu. Nggak ada yang ngajarin, hanya berdasarkan pengalaman baca gitu. Saya ingin sedikit berbagi dengan teori yang ada. Seperti itu sih coach. Nah, kalau manajer ke atas, saya nggak bisa jawab sih coach. Hanya oh ya sudah, yang penting kelas jalan gitu. Mungkin itu coach, karena saya nggak punya jawabannya coach. Karena konsep berbagi tadi kan ibaratnya kalau kita itu bawa air gitu ya, air dalam ember, berbagi kan kita tinggal letakkan putar ke bawah, airnya jatuh semua. Berbagi itu kan. Tapi kalau ke atas kita itu kena ke kita sendiri kan. Jadi kan kita nggak bisa konsep berbagi sebetulnya ketika yang yang kita hadapi mereka yang lebih senior. Nah, persepsi ini kah yang mungkin cukup mengganggu tadi Pak Irwan bilang akhirnya ya tentang bagaimana mohon hubungan yang lebih efektif dengan mereka yang lebih senior. Ya, bisa jadi coach, bisa jadi karena yang membuat mengganggu adalah bahwa kalau di internal kami, ini persepsi saya coach, yang sudah bekerja katakanlah sudah 25 tahun seperti itu coach ya, mereka tidak melihat lagu apanya coach, tapi siapa penyanyinya coach. Jadi kalau dilihat, wah ini rambutnya masih banyak hitam, belum rontok, gitu ya. Nggak tahu, ini mungkin persepsi saya ya. Jadi agak kurang kurang didengar, dan mungkin pengalaman yang saya terima itu selalu di challenge terus gitu ya. Akhirnya waktu habis. Bukan karena kita running share materi, tapi habis untuk menjawab challenge dari peserta gitu ya. Mungkin kalau bisa dibilang 50% teroris bisa jadi gitu. Iya. Baik. Ini kan kembali pada persepsi tadi ya, apa yang Pak Irwan lihat pada diri Pak Irwan sebagai seorang trainer gitu. Satu sisi tadi yang bagian untuk audiens tertentu, Pak Irwan dah berbagi gitu. Nah, kira-kira gitu ya, apa yang Pak Irwan rasa bisa Pak Irwan hadirkan pada mereka yang lebih senior ini yang membuat mereka merasa kehadiran Pak Irwan adalah sesuatu meskipun rambutnya belum ada ubannya seperti mereka. Ini signal saya kelihatannya yang coba saya dicek signal saya. Mungkin di saya coach. Oh itu ya. Baik. Perlu saya ulangi apa jelas tadi pertanyaan saya Pak Irwan? Boleh diulangi dulu, Coach. Ya. Kalau buat mereka yang lebih muda, audiens yang muda, kan Pak Irwan enak tuh. Awalnya saya ingin berbagi gitu. Nah, apa yang perlu Pak Irwan lihat peran Pak Irwan ketika menghadapi mereka yang lebih senior? Bukan berbagi mungkin, karena kan begitu berbagi Pak Irwan langsung kalah mental, ya kan? Ini mereka ada 15 tahun lebih pengalaman kerjanya gitu. Apa yang mungkin Pak Irwan hadirkan di situ sehingga mereka gitu.
apa ya coach? Mungkin apa ya, materi yang nggak tahu, karena ini saya belum pernah praktekkan. Oke. Ini input yang luar biasa nih coach, berharga ya. Ini saya juga baru terpikir gitu ya. Artinya apa yang menjadi sesuatu yang mereka bisa mengatakan bisa diterima kan, seperti itu coach ya. Betul. Ya. Mungkin tapi saya belum pernah coba ya. Mungkin kalau dari segi materi ya, kalau video pasti ada. Mungkin lebih kepada apa ya, penyajian materi lebih banyak ke data mungkin ya coach ya. Data artinya entah data survei, entah data di perusahaan yang melakukan hal tersebut. Mungkin seperti itu sih coach. Ya. Sekilas dari saya gitu, agar apa yang saya sampaikan itu valid gitu, artinya mereka percaya dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu, dan belum banyak sih kita lakukan ya, karena kita biasanya kan hanya mengutip gitu ya, mengutip teori siapa gitu ya, buku siapa, seperti itu, kemudian videonya contoh dari film-film apa misalnya, seperti itu kan. Tapi kalau saya lihat kita sangat jarang memasukkan data-data, artinya bahwa jika ini dilakukan dan sudah dilakukan atau hasil survei di negara mana atau di perusahaan mana, ini lebih ke sana kalau saya pikir, seperti itu sih coach ya. Untuk yang bagian ini, dari mana ini datangnya suspicion, apa namanya, hipotesa Pak Irwan bahwa kalau Pak Irwan sajikan data-data ini, mereka bisa lebih tertarik gitu. Dari mana nih Pak asalnya pikiran ini muncul? Karena mereka lebih pengalaman coach gitu ya, artinya mereka lebih pengalaman, bertanya pun mereka pakai fakta gitu ya, bahkan pakai data seperti itu. Nah, saya pikir kita harus menyeimbangkan ya, menyamakan tadi. Kita punya pengalaman, pasti punya fakta dan data gitu. Sementara saya masuk dianggap bahkan umurnya mungkin mendekati anaknya beliau gitu mungkin. Itu anaknya gitu ya, kamu harusnya cium gitu ya, cium tangan gitu. Ya dari sana sih sepertinya dok. Jadi coach ya, jadi kita harus ya sedikit menyeimbangkan gitu ya, apa ya senjata kita nih, mungkin itu sih coach. Baik, terima kasih. Ada tidak hal lain yang bisa Pak Irwan tawarkan pada mereka selain fakta tadi gitu, yang membuat mereka merasa kehadiran Pak Irwan memberikan warna berbeda? Kalau menyajikan tadi kan quote, cuplikan buku, video gitu kan seperti mereka mungkin merasa kayak masuk dalam ruang kelas quote unquote kayak anak kecil gitu. Tapi tadi kalau data mereka nggak punya, Pak Irwan sajikan tuh. Ada tidak yang lain Pak yang buat mereka ini sesuatu nih gitu? Yang pernah dicoba sih, pernah coba pasti terus story gitu ya. Tapi pun itu saya coba pun terbantahkan gitu ya, bantahkan apa ya, metode baru sih mungkin coach ya. Metode baru artinya yang sebetulnya saya juga belum pernah melakukan dan belum yakin kalau ini dilakukan itu bisa berhasil nggak, seperti itu ya. Kalau di bayangan saya sih mungkin metode artinya baik metode penyampaian, karena saya pernah sekali melihat kita datangkan trainer dari eksternal seperti itu. Durasinya nggak panjang, 4 jam. Semuanya pakai aktivitas gitu. Jadi antara slide yang ditampilkan dengan aktivitasnya itu mungkin 40-60. Slide-nya mungkin hanya 40, aktivitasnya 60 gitu.
mereka sangat sangat antusias ya, sangat kena gitu. Artinya mereka senang, happy. Ya. Nah, ini kegiatan tuh gini, fun seperti itu ya. Ya. Itu eksternal oke gitu. Dan secara internal kami belum pernah coba gitu. Belum pernah coba karena ya pertama pasti perlu waktu untuk desain itu, coach ya. Nggak mudah menghubungkan antara aktivitas dengan materi kita seperti itu. Kemudian selanjutnya ini belum pernah dilakukan nih oleh tim internal. Itu sih yang pernah terpikirkan, tapi sampai sekarang saya belum mulai untuk gimana ya developnya gitu. Oke. Jadi ada dua nih ya paling tidak ya. Menyajikan data sebagai perbandingan, kedua mencoba melakukan metode baru. Ya, yang sebetulnya terbukti ketika pihak eksternal melakukan itu menimbulkan ambience yang berbeda, lebih bersemangat gitu ya, karena 40% slide, 60%-nya activity gitu. Ini kalau kita kaitkan kembali ke statement awal Pak Irwan tadi, bahwa Pak Irwan itu pengen supaya lebih semangat, pengen supaya nggak rutinitas gitu, ya, aha moment gitu. Kalau dua ini Pak Irwan coba lakukan, tentu tadi kan agak susah nih coach, belum pernah dicoba gitu ya. Kalau yang bagian metode baru, kalau yang data kan kerja harus ekstra gitu. Namun kalau ini Pak Irwan mau coba lakukan, ini memberikan dampak apa buat Pak Irwan sebagai seorang individu, sebagai seorang trainer? Pastinya saya dapat kepuasan ya coach ya, kepuasan ya sebagai individu bahwa saya akan merasa puas jika yang menerima itu peserta itu bisa mendapat sesuatu dan bisa diterapkan. Saya berprinsip tidak harus 50% ya mereka bisa menyerap atau menerima, kemudian bisa menerapkan ya. 10% saja buat saya udah oke ya, udah bagus gitu ya. Karena kita juga menyadari kesibukan seperti apa dan bagaimana bisa menerima sesuatu hal yang baru itu kan bukan hal yang mudah, yang harus mereka rubah itu bukan hal yang mudah seperti itu. Nah, hal yang sederhana, yang mudah pasti saya mungkin dari segi perubahan pemahaman ya, dari segi post-testnya, saya pertama mungkin di situ, dari post-testnya mereka rata-rata di atas 80, itu buat saya senang. Kemudian yang kedua dari perubahan sikapnya ya, behaviornya, dari hasil monitoringnya seperti apa. Nah itu saya akan merasa puas, senang, dan yang lebih membuat saya sebetulnya ini saya baru masuk itu coach, baru kepikiran nih coach gitu ya, baru aja nyetak sepersekian detik nih coach ya. Ketika misalnya saya selalu berbagi nomor handphone coach ke peserta gitu ya, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut ya, jika memang belum puas, saya berbagi nomor handphone, WhatsApp. Nah, ketika mereka entah SMS, WA atau telepon, nah itu hal yang berbeda tuh coach buat saya. Artinya ada terconnected ya, di luar daripada kelas. Artinya memang bahwa mereka tertarik dengan apa materi yang tadi disampaikan gitu ya. Atau bahkan di luar daripada itu ya, bukan hanya sebatas materi yang tadi, mungkin ingin bertanya hal-hal yang lain yang sifatnya mungkin lebih ke soft skill. Ya mungkin itu itu coach ya, mungkin itu tuh. Karena pernah, dan nggak banyak sih memang yang seperti itu, pernah ada telepon ataupun WhatsApp. Ini gimana nih Pak, saya pekerjaannya sekarang dipindahkan jauh ke dari kota itu 6 jam gitu, jauh banget, pun susah. Ini pun saya minggu ke kecamatan baru bisa dapat sinyal nih. Bagaimana saya bisa survive? Artinya dengan mereka itu telepon ke saya merasa wah
ada yang ingat sama saya gitu ya. Mungkin ada yang berkesan itu apa satu dua hal mungkin yang berkesan jadi ingat, kemudian ingin meminta sesuatu ya. Itu lebih puas sih coach ya. Itu lebih puas coach. Ya. Baik Pak. Kalau saya refresh kembali Pak, tadi di awal Pak Irwan ingin supaya dapat aha moment, selalu muncul self motivation dalam diri Pak Irwan gitu ya. Ada tidak keterkaitan mencoba dua pendekatan baru tadi, menggunakan data, penyajian data, dan menggunakan metode-metode baru yang Pak Irwan juga harus pelajari dulu nih. Bagaimana kedua hal ini bisa mempengaruhi Pak Irwan atau motivasi Pak Irwan sebagai seorang individu? Sepertinya harus dicoba coach ya, harus dicoba karena tadi dari yang coach sampaikan dan tanyakan ke saya, nah ini saya sendiri baru sadar baru dapat nih, ternyata aha momennya tadi adalah ketika saya menyampaikan materi dan setelah itu ada peserta yang lanjutan gitu ya, yang lanjutan apapun itu bentuknya ya, entah minta saran, entah pandangan atau pendapat, sepertinya itu yang menjadi aha moment itu coach. Terima kasih coach, udah membukakan pintunya coach ya, bukan pintunya. Nah ke data kemudian ke yang tadi bagaimana metode, nah ini satu challenge lagi buat saya dan sepertinya ini di 2021 mungkin harus mulai ya segera saya rencanakan seperti itu. Ya either apapun masalahnya itu karena yang tadi coach ya, karena kan ada hal yang rutinitas, artinya ketika ada program, project ini kan sesuatu yang baru tapi di luar itu ada yang rutinitas yang dilakukan. Nah memang balik lagi ini seni untuk mengatur nih, yang rutinitas ini jangan sampai mengganggu kayaknya gitu ya. Karena memang gitu ya, yang saya alami seperti itu coach. Ketika sedang fokus, asik ingin develop sesuatu gitu. Contohnya saat ini saya sedang develop project 5S gitu. Ini bukan sesi kelas ya, bukan materi soft skill, tapi ini project gitu ya 5S. Sedang bagaimana nih cara cari supaya goal gitu ya, supaya goal project ini terima oleh manajemen. Tapi ya itu dia tadi balik lagi ketika ini saya lagi fokus seperti ini, ada panggilan ad hoc atau ada rutinitas yang calling gitu ya dari user. Pak yang ini gimana? Pak yang ini gimana? Ini postpone, ke distract. Ini lagi ke sisi lagi dan ya pasti ini harus di 2021 saya harus coba lakukan gitu coach ya. Banyak data, bagaimana searching gitu ya, karena saya menyadari ya walaupun saya belum masuk kepala 4 gitu. Tadi yang saya sampaikan di awal, ini kreativitas itu menurun coach. Ya, kreativitas itu menurun, apakah memang itu dari rutinitas gitu ya? Apakah memang karena rutinitas merasa sudah gampang, kemudian di dua tahun terakhir ini kita frekuensi untuk merefresh materi itu agak sedikit berkurang ya, apalagi di tahun ini gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kreativitas menurun. Ya, kayak mentok dulu. Referensi dapat dari mana ya, gitu. Karena ini kan hal yang berbeda dengan materi-materi soft skill gitu. Ini kan sesuatu yang harus kita carikan lagi sumbernya ya. Apalagi misalnya kita mau data yang cari yang apple to apple misalnya dengan industri yang sama, nah, ini tentunya pasti akan sulit. Ya ke depan pasti saya akan coba nanti mana membuatkan timeline-nya gitu ya, karena tahun depan pun sepertinya kita ada juga beberapa proyek yang lain mungkin perlu tadi ya
sesuatu yang baru, yang fresh ya, sesuatu yang fresh. Dan dari kami pun, dari saya juga merasa ya, apa ya, out of the box ya, harus out of the box, betul. Yang lain yang di luaran sana sudah maju gitu. Sampai saya ketinggalan gitu. Ketinggalan. Baik Pak Irwan. Kita sudah sampai di ujung sesi, Pak. Saya mau tanya sebagai pertanyaan penutup, apa yang akan Pak Irwan lakukan dalam waktu dekat untuk bisa lebih membangun self-motivation tadi, agar kemudian dengan waktu kreativitas tidak menurun, tapi malah bertambah baik. Apa, Pak? Yang pertama pastinya ketika ada sesi-sesi materi lagi next ya, online ya harapan saya sih bisa offline gitu ya, tahun depan sudah bisa offline gitu ya. Tapi kalaupun belum, masih online ya, saya akan bagaimana bukan hanya sekedar delivery ya, bagaimana bukan hanya sekedar selesai tugasnya, sesinya beres gitu, mau sekian kelas gitu ya, tapi akan saya buat itu Coach ya, apapun berapapun jumlah orangnya ya sudah go ahead saja gitu. Jangan distract gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan apapun kondisinya, tadi momen saya akan coba bagaimana menggait ya, bagaimana mengesankan audiens atau peserta bahwa ada sesuatu yang bisa saya sampaikan ke mereka dan bisa bermanfaat buat kehidupan mereka. Artinya bukan hanya pekerjaan, tapi di luar pekerjaan pun mereka dapat mengambil pesannya di sana, sehingga mereka akan teringat gitu ya, dan sometimes mungkin mereka akan minta saran atau pendapat di luar setelah kelas ya, itu Coach ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada kaitannya tadi yang Coach sampaikan untuk yang peserta senior gitu ya. Kemudian untuk under project, mungkin ini juga dari diskusi kita nih Coach ya, saya kepikiran Coach ya, bahwa ternyata bukan hanya yang umurnya di bawah saya ya, yang mungkin bisa saya lakukan tadi, dua hal tadi mengenai data dan juga metode Coach. Rasanya memang di semua kelas mungkin saya harus coba seperti itu Coach ya. Artinya di luar nih banyak yang sudah lebih hebat, interaktif ya, macam-macam ya sekarang. Artinya jangan kalah saya sama milenial gitu ya, karena yang terjadi nih Coach ya, ini to be honest, jujur banget Coach. Jadi yang terjadi dalam project 5S yang sedang saya lakukan ini, saya karena ada perbedaan Coach ya, membuat PowerPoint project atau bisnis PowerPoint dengan PowerPoint materi ini berbeda nih. Saya sama VP HR saya sampai diminta, kamu harus minta saran dengan anak MT yang milenial sekarang. Coba kamu duduk bareng, kamu perbaiki deck kamu gitu. Artinya saya harus bungkus malunya saya gitu, wajah saya harus bungkus. Kenapa? Karena kemarin tim MT tersebut yang menyampaikan induction project, induction program, induction bisnis, itu saya. Dan sekarang kebalikannya, ketika mereka sudah 1 tahun 2 tahun lulus ya, selesai graduate jadi MT-nya, sudah jadi staff, saya diminta VP justru untuk balik, gimana nih benerin deck PowerPoint kamu sama mereka gitu loh Coach. Itu artinya membuktikan bahwa memang udah saatnya kreatif gitu. Bukan hanya ketika nanti proyeknya peserta yang pengalamannya lebih dari saya, tapi memang untuk semua peserta. Sepertinya seperti itu Coach ya. Yang saya dapat seperti itu Coach. Seperti itu. Baik Pak Irwan. Pak, sebagai penutup sesi coaching ini, apa yang Pak Irwan dapatkan
dari sesi coaching ini secara esensi, dan bagaimana yang Pak Irwan dapatkan itu mempengaruhi sekarang rasa kemampuan Pak Irwan untuk menjaga self atau bahkan menumbuhkan self motivation. Sesi ini luar biasa, Coach ya. Terima kasih banyak, Coach Zulfikar. Mantap, luar biasa. Artinya bahwa sebetulnya apa yang saya sampaikan di awal tadi, baik apa yang ingin saya peroleh, saya ingin take away dari sesi ini, maupun apa yang terjadi saat ini yang saya alami, ternyata secara tidak disadari itu bisa terjawab, Coach, gitu ya. Bisa terjawab, dan luar biasa ya, Coach Zulfikar sudah menggali saya. Terima kasih banyak, Coach ya, menggali saya, dan secara self motivation saya tersadar, terbangun ya, tergugah. Oh, ternyata ini gitu ya, dan sebetulnya jawaban itu ada ya. Selama ini saya merasa jawaban itu gimana ya caranya ya, susah ya, dan lain-lain. Ternyata jawaban itu ada, keluar gitu ya, Coach ya, dari sesi ini. Luar biasa. Terima kasih banyak, Coach. Ya, terima kasih banyak, super sekali. Dan secara nggak langsung, Coach ya, sedikit saya ambil juga nih caranya Coach gitu ya. Boleh ya, Coach ya? Oh, boleh sekali. Boleh sekali. Ya, sedikit saya ambil juga nih, Coach. Oh, iya, oke. Tadi di akhir-akhir saya berpikir dan saya sadar gitu ya, karena sebelumnya ada sesi juga di kantor itu situational leadership gitu. Kemudian kita meng-coach pesertanya seperti apa gitu. Dan ya walaupun kami dipersiapkan, tapi rasanya saya masih jauh dari Coach Zulfikar, masih jauh. Jauh sekali, Coach. Dan saya baru sadar, saya get the point, Coach. Poin-poinnya apa saja yang harus dilakukan. Terima kasih banyak, Coach. Mantap. Baik. Sama-sama Pak Irwan. Saya juga bersyukur, senang gitu ya. Pak Irwan sudah mendapatkan sesuatu. Baik Pak Irwan Fatoni, terima kasih sekali lagi juga Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan semakin tumbuh, bertambah hebat sebagai seorang trainer di dalam perusahaan ya Pak. Terima kasih, Coach. Sama-sama, saya senang sekali ya. Bahkan saya surprise gitu ya. Coach DM langsung ke saya kaget dan sempat tidak percaya diri. Kenapa saya dipilih gitu ya? Kenapa saya dipilih gitu. Bahkan dengan tim coach ya, itu saya sampai bertanya, ini mohon direview ulang profil saya. Apa memang betul ini gitu ya. Terima kasih banyak, Coach. Ini tidak terbaik ya. Tidak bisa Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih. Ya.